Oke teman-teman, pada hari ini saya akan bahas apa sih yang pemula perlu tahu untuk melakukan trading atau menjalankan bisnis trading. Nah, untuk hal yang perlu pertama kali diketahui oleh para trader pemula khususnya ya, itu kita perlu tahu apa yang disebut tren. Jadi tren itu adalah kecenderungan harga bergerak naik atau turun, atau bisa disebut bullish atau bearish seperti itu. Jadi kecenderungan harga bergerak ke arah mana seperti itu simpelnya ya. Nah, apabila bullish itu harganya cenderung naik seperti itu. Nah, kebalikannya kalau bearish itu harga kecenderungan harga akan turun seperti itu. Nah, bagaimana cara mengetahui tren ini? Jadi yang pertama kita bisa gunakan Bollinger Band. Nah, di sini kita ulang ya. Jadi pertama-tama tekan F ini ya. Nah, terus plus ini ditekan, kemudian Bollinger Band. Untuk period, selisih, terus aplikasinya ini settingannya standar saja. Jadi tidak perlu diubah. Nah, untuk pixelnya ini bisa Anda ubah untuk ketebalan di layar chart Anda nanti. Nah, untuk warnanya juga bisa disesuaikan. Kalau saya ini hijau saja. Oke. Ya. Setelah di insert atau ditambahkan di chart Anda, di sini indikatornya sudah bisa menentukan tren dengan menggunakan Bollinger Band. Tadi indikator Bollinger Band kita bisa menentukan tren. Nah, bagaimana menentukan trennya? Sebelum menentukan tren, kita harus mengenal bagian Bollinger Band. Jadi Bollinger Band ini ada bagian atas dan bawah. Terus untuk garis-garis ini namanya upper BB atau upper band, terus middle band atau lower band di sini yang bawah. Nah, ketika harga uptrend atau bullish, itu harga akan cenderung berada di mid dan upper. Jadi berada di atas mid dan upper. Nah, harga bergerak di antara hal tersebut atau bergerak di antara mid dan upper itu menandakan harganya uptrend. Seperti ini kita lihat ya. Nah, ini. Oke. Kecenderungan harganya akan bergerak di sini. Nah, sebaliknya kalau kecenderungan harga itu bearish, dia akan bergerak di antara mid dan lower. Seperti ini ya. Nih. Harganya bergerak di sekitar ini. Antara mid dan lower. Akhirnya kecenderungan harga itu turun. Oke. Nah, itu cara menentukan tren yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan trend line. Jadi untuk menggunakan trend line bisa kita klik di chartnya ini, ketuk sekali, kemudian pilih ini. Nah, cari garis trend seperti ini. Oke. Untuk menentukan tren, kita harus menghubungkan, kalau misalkan downtrend itu kita menghubungkan puncak dengan puncak. Nah, untuk downtrend puncaknya itu akan semakin turun seperti ini ya. Nih. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini, kurang presisi karena menggunakan HP ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini puncak di sini, kemudian di sini. Nah, akhirnya cenderungan harga atau
tendensi harga itu bergerak turun. Nah, kalau untuk uptrend kita menghubungkan titik-titik lembah yang semakin menaik seperti ini. Oke. Nah, dan demikian kita tahu harga ini akan bergerak uptrend atau sedang mengalami uptrend. Jadi terlihat ya di sini. Oke, jadi itu cara yang kedua. Dan sebenarnya juga kita bisa melakukan atau menentukan arah tren itu dengan kasat mata. Kita hapus saja ya. Ini kemudian juga ini ya. Oke, kita hapus saja ya. Nah, untuk menentukan tren pun kita bisa melihat dari kasat mata ini. Kalau harga bergerak ke arah naik dalam jangka waktu tertentu, misalkan dari di sini ya. Di sini dari 3 Agustus sampai dengan 5 Agustus itu harga bergerak cenderung naik. Nah, bisa kita katakan itu uptrend. Dari 3 Agustus sampai dengan 5 Agustus itu uptrend. Nah, kalau misalkan dari sini ya. Dari dari 5 Agustus sampai dengan 7 Agustus itu cenderung harga bergerak turun dan kita bisa katakan itu downtrend. Jadi seperti itu. Nah, jadi saya bahas sudah 3 cara menentukan tren. Nah, sangat simpel dan ini sangat powerful bagi para pemula dan sangat perlu pertama kali diketahui oleh para pemula. Jadi sebelum masuk strategi kita harus mengenal tren dulu. Nah, baru kita bisa menentukan strategi kita nanti. Jadi strateginya mau follow the trend atau counter the trend. Nah, kita harus tahu tren dulu sebelum menentukan strateginya. Oke, jadi sekian videonya. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi para pemula dan para pemula tidak tersesat seperti itu. Kalau misalkan kita tidak tahu tren, kenapa saya katakan tersesat? Karena kalau misalkan kita tidak tahu tren, kita uptrend, ternyata kita counter the trend atau kita melakukan open posisi yang berlawanan dengan tren dan kita tidak tahu seperti itu akan meningkatkan resiko atau membuat trading Anda kacau. Anda akan merasakan atau mengalami loss yang berlebihan seperti itu. Jadi saran saya kita harus mengetahui tren dulu. Oke. Terima kasih.